terawih ke masjid, kue-kue daerah, minuman-minuman daerah, pokoknya khas Kalimantan. Aku inget, nah, aku puasa. Dia bilang kayak gini, kalau nanti mati gimana? Cause you know that Taehyongan, pakai sama Taehyung, Kim Taehyung. Astaga, astagfirullah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Hai, perkenalkan nama aku Evita. Aku asalnya dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya dari kota Kupang. Nama aku Bella, asal aku dari Blitar. Nama aku Jihad Alif Alfikri atau biasa dipanggil Alif atau Al. Nah, asal daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nama aku Ria Ratanityas, biasa dipanggil Ria dari Makassar. Nama gue sebenarnya Kimbek banget. Nama gue Kim, artinya dia. Yang jelas hadiah untuk lingkungan dia. Ya nama gue Kif dan asal gue dari sebenarnya complicated sih, asal gue dari mana? Soalnya latar belakang background bapak gue beda gitu. Nggak satu suku, nggak satu suku jadi agak complicated. Tapi yaitu gue lahir dan gede di Tangerang. Nama aku Fajriana Muslim dan aku berasal di salah satu daerah yang agak-agak terpencil yang ada di Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Apa bedanya puasa tahun lalu sama tahun ini? Jadi teman-teman, puasa tahun lalu dan tahun ini jauh berbeda. Puasa tahun lalu, aku masih bisa ngabuburit, buka bareng teman-teman, keluarga, mulai dari teman SD, teman SMP, dan teman SMA. Terus sama geng-geng aku, ya biasalah. Aku kan juga punya geng-geng gitu. Ya jelas puasa bulan Ramadan ini kan pastinya momen yang ditunggu-tunggu banget sama kita semua, terutama yang muslim ya, momen setahun sekali yang pastinya ditunggu-tunggu karena kan di bulan Ramadan, bulan puasa ini kan istilahnya bulan yang ngumpul-ngumpul, bulannya silaturahmi, bulannya bukber sama bulannya ngencengin ibadah. Tapi ya karena situasi pandemi ini sih ada beberapa perbedaannya dari puasa tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau puasa tahun kemarin yang yaitu bedanya adalah kita kalau tahun kemarin kita bisa ngelakuin semua aktivitas yang normalnya dilakuin di bulan puasa gitu. Cuman di tahun ini emang ada beberapa yang gak bisa kita lakuin, kayak misalnya bukber sama temen, bukber sama keluarga besar, sama terawih ke masjid kayak gitu sih, jemaah terawih ke masjid itu juga yang nggak bisa dilakuin dan lain-lain. Puasa tahun lalu sama tahun ini sih jelas beda banget ya. Apalagi tahun ini kan ada yang namanya COVID-19. Karena ini ada COVID-19 jadi puasa nggak bisa tarawih, nggak bisa bukber segala macam, rada sulit itulah. Pastinya beda banget ya. Apalagi kan sekarang ada pandemi coronavirus disease yang membuat kita mau nggak mau buat physical distancing, social distancing, dan di rumah all the time. Dan kayak pemerintah sendiri kan juga udah memberikan himbauan kepada masyarakat supaya sholat tarawihnya di rumah aja, terus dilarang kumpul-kumpul. Jadi pasti ada beberapa momen yang missing. Bedanya ya banyak. Secara ya tahun lalu tuh masih boleh kayak bukber, terus kumpul bareng teman SMA, teman SMP itu masih bisa bahkan Ramadan tuh kayak dijadiin momen buat reuni sama teman-teman masa kecil lah istilahnya gitu. Tapi sekarang itu udah benar-benar gak boleh bukber aja, udah di rumah sama keluarga itu pasti sih. Terus yang paling miris itu kan kalau tahun lalu juga masih bisa kan kayak bagi-bagi takjil di pinggir jalan tuh kan banyak. Tapi kalau sekarang udah benar-benar nggak bisa, semuanya harus di rumah, ibadah di rumah, terus bekerja di rumah, semuanya di rumah. Tahun ini kita buka di rumah aja bareng keluarga,
Terus apalagi di daerahku ini sekarang lagi masuk di red zone ya, banyak yang positif. Jadi kita harus bener-bener di rumah gitu. Sedih ya teman-teman. Tahun ini dari awal puasa aku udah sama keluarga di Kupang. Terus bedanya juga kalau dulu kan sering beli takjil, sekarang kan udah nggak ada takjil online. Terus bedanya juga yang paling penting itu udah nggak bisa taruh bareng. Kan biasanya taruh bareng saudara atau teman-teman, sekarang udah nggak bisa. Jadi harus diem aja. Apa sih yang menarik dari Ramadan di daerah kamu? Jadi sebenarnya teman-teman, daerahku ini kan desa yang kecil, agak terpencil gitu kan. Jadi kayak semuanya itu masih masih sangat jauh, mulai dari teknologi, pendidikan, seperti itu masih agak minim dibandingkan daerah-daerah yang lainnya udah maju dari sektor teknologinya, pendidikannya. Tapi di daerahku ini ada salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh anak-anak muda yang ada di desaku sini, sama orang-orang tua juga datang ke tempat itu. Nah, jadi gini kan daerahku kan agak kayak di lembahnya gitu kan, soalnya di sini pegunungan. Di sini tuh ada salah satu puncak yang sering banget dikunjungi sama cewek cowok yang muda-muda gitu, tiap pagi atau sore saat bulan Ramadan. Soalnya di tempat itu jaringannya bagus gitu. Tapi kalau dari pemandangan sendiri sih menurut aku nggak terlalu menarik ya, soalnya cuma hamparan perkebunan kelapa sawit aja. Mungkin kalau teman-teman yang baru kesini ya mungkin menganggap itu menarik. Cuman kan aku udah terbiasa di sini ya, jadi menurut aku sih biasa aja. Jadi gitu teman-teman, kalau di daerahku ini belum banyak sektor-sektor yang bisa dikembangin seperti daerah pariwisata itu belum banyak yang bagus. Kalau ditanya yang menarik dari Ramadan di kotaku sih biasa ya, ada yang namanya pasar Ramadan tuh di daerah Mantike, ya nggak tahu sih kalian. Jadi di daerah sana itu ada pasar Ramadan, di sana menjual kue-kue daerah, minuman-minuman daerah. Pokoknya khas Kalimantan banyak dijual di sana. Terutama kalau Alif sih sukanya kayak bingka, enak banget bingka. Apalagi bingka tapai. Yang menarik di daerahku itu ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling menarik itu ada di daerahku tuh kayak semacam ini loh, apa sih itu, tradisi. Jadi sebelum Ramadan sama sebelum Idul Fitri itu kayak ada selamatan lah istilahnya. Jadi kayak meminta keselamatan yaitu maksudnya keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih bedanya. Cuman kalau yang istimewa lebih ke masing-masing keluarga sih, mereka punya caranya masing-masing untuk merayakan Ramadan di rumah aja bersama keluarga. Cie. Ini yang paling menarik Ramadan di Kota Kupang itu, walaupun di sini mayoritasnya non-Islam, malah itu yang buat pas hari raya Idul Fitri itu di rumahku tuh rame banget sama keluarga-keluargaku yang non-Muslim. Jadi mereka ada yang datang buat bantuin atau juga datang buat ucapin selamat hari raya Idul Fitri. Kalau di Tangerang sendiri sih gue nggak ngerasa kayak ada pawai atau perayaan tertentu buat bulan puasa. Karena mungkin Kak Tangerang kan daerah import ya, jadi orang dari background yang beda-beda itu datang. Jadi ya istilahnya ngembangin budaya masing-masing. Cuma kalau di Tangerang itu biasanya sih bocah-bocah gitu kan malam bulan puasa pada pasan dan lain sebagainya gitu. Bahkan itu juga sebenarnya pas lagi kalau teman-teman dari sesama dari Tangerang yang mau ngasih tahu apapun tentang yang menarik di bulan puasa di Tangerang, silahkan di komen ya. Biasanya nih lebih ke anak-anak ya, anak-anak cowok gitu. Jadi di daerahku itu ada semacam kayak apa ya, tradisi itu kalau bulan Ramadan itu pasti selalu buat dor-doran. Nah, dor-doran ini itu semacam petasan, semacam mercon gitu. Cuman ini terbuat dari bambu, dan ini itu caranya buat nyalain ini itu kayak dikasih karbit gitu. Tapi aku nggak ngerti juga sih sistemnya, biasanya adik aku yang buat
Terus ini tuh suaranya bener-bener kayak meriam gitu, boom. Dan sampai tuh kadang kan gak ada akhlak tuh. Masa itu nyalain si dor-dorannya itu waktu subuh. Kan ada orang tuh masih pada itu mau sholat subuh. Kan dinyalain yang sholat subuh, aku sih waktu itu langsung dong pas Allahu Akbar gitu jadi kayak dor gitu kan. Kaget, ya Allah, ini gak ada akhlak nih anak. Hal konyol sih biasa kan habis sholat tarawih, namanya masih anak-anak. Jadi biasanya habis selesai tarawih main polisi sama maling. Yang polisi ngejar maling ya gitu-gitu deh, pasti tau lah. Jadi kan di pokoknya daerah Murai depan pinggir jalan gitu kan ada rumah kosong gitu. Jadi ada temanku tiduran di sana pakai sarung putih. Kami kan sebagai polisi mencari sang maling dengan sarung putih sudah berprasangka buruk aja nih karena sarung putih malam-malam di rumah kosong. Ya pikir aja ya. Terus gara-gara mikir kayak gitu, kami muncul hoax nih, kami bilangin, di sana ada pocong, ada kami kan. Gara-gara itu kami beraniin diri nih, ngeliat. Kami coba lempar batu. Teriak aja. Teman kami ternyata yang sembunyi di situ bisa-bisanya pakai sarung putih. Jadi beberapa hari lalu teman-teman aku ceritain nih. Beberapa hari yang lalu aku itu kan buat puding ya. Ya biasalah, aku kan ya emang sih aku suka masak, suka bikin-bikin gitu-gitu kan. Nah, aku tuh kemarin nyoba-nyoba tuh bikin puding buat takjil berbuka lah. Nah, karena setiap aku masak, aku tuh kebiasaan buat nyomel-nyomel gitu loh. Nyomel-nyomel, nyicip-nyicip. Nah, itu kemarin pas aku buat puding, aku tuh hilaf banget teman-teman. Aku hilaf, bener-bener hilaf. Aku tuh nyomel Oreo terus aku makan. Nah, terus aku inget, aku puasa, aku gitu kan. Tapi aku berharap sih maunya pas udah aku telan ya baru aku inget. Jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Ada udah lama banget tuh kayaknya, tahun berapa gue juga lupa. Itu salat taraweh. Jadi karena gue sering kebanyakan makan pas buka ya. Itu pas taraweh gue tuh yang bener-bener tidur tapi sambil berdiri. Gue nggak paham cara gue tidur sambil berdiri itu gimana. Maksudnya badan gue berdiri, bukan yang lain berdiri ya. Jangan ambil dulu pemirsa, oke? Gue juga bingung. Jadi kayak itu bener-bener ngantuk dan bener-bener tidur posisi berdiri gitu. Tapi yang aliknya lagi ya gue ngikutin gerakan sholatnya. hal konyol waktu kecil itu banyak banget lah. Cuman yang paling aku ingat itu kalau hal konyol, sebenarnya bukan hal konyol sih, cuman kayak ini hal yang lucu aja sih. Jadi dulu itu aku latihan puasa kan, namanya juga anak kecil. Itu kalau puasa itu kan pasti setengah hari. Itu aku sama kakakku. Jadi dari jam 11 itu mau nunggu azan zuhur itu sama ibu kan disuruh tidur biar nggak lapar kan. Tapi aku sama kakakku itu nggak mau, soalnya nunggu jam gitu loh, nunggu azan gitu loh. Jadi dari jam 11 sampai jam 12 itu benar-benar mantengin jam sampai denger azan zuhur. Baru itu kayak lega banget rasanya. Terus bisa buka sama kakakku, itu seneng banget. Sebenarnya bukan hal konyol sih, cuman hal lucu dan hal yang bisa bikin aku kangen banget sama kakakku. Karena momen itu tuh kayak berharga banget gitu loh. Karena momen berharga itu ketika kita nggak bisa mengulanginya di masa depan. Jadi kalau hal terkonyol dari aku sendiri mungkin nggak ada, tapi aku menceritain kalau aku punya adik, dia tuh umurnya 6 tahun. Dan sekarang tahun ini dia tuh baru belajar buat puasa. Tapi kan namanya juga awal ya, jadi dia puasanya setengah hari dulu. Dan pas baru jam 11 dia udah bilang ke aku kalau dia tuh lapar. Terus aku bilang kan, bentar lagi buka puasa kok. Terus dia bilang lagi, ya udah minum aja deh. Terus aku bilang kan, kalau bulan puasa tuh nggak boleh makan sama minum. Terus dia bilang kayak gini, kalau nanti mati gimana? Yang pertama itu dia pernah waktu kecil itu makan pas puasa. Jadi waktu itu kalau nggak salah kan pasti pas
kecil banget, kelas 1 SD kalau nggak TK ya, kalau nggak salah. Kan menu sahurnya pas itu kayak kesukaan aku banget. Jadi waktu nenek aku naruh lauknya itu di lemari, itu aku kan tahu tempat itu di lemari. Oke, aku dari subuh udah kayak target. Oke, nanti orang-orang pada pergi ke sawah, aku bakalan ngambil itu lauk. Dan pas paginya, kira-kira jam 8 itu orang pada pergi ke sawah. Ya ambil ya, dia makan. Terus karena ada rasa bersalah, udah nipu orang tua, udah nipu Allah. Jadi dia tulis aja itu di tembok samping rumah. Pakai apa? Kapur kecil gitu. Aku mokel. Jadi mokel itu adalah istilah dalam bahasa daerah, bahasa Jawa daerahku, artinya membatalkan puasa secara sengaja, itu namanya mokel. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman membatalkan puasa secara nggak sengaja itu namanya mokel. Nggak boleh, jangan ditiru dia waktu kecil. Pernah juga waktu jalan-jalan pagi abis subuh itu jalan-jalan sampai pas di tanjakan gitu, jalannya tanjakan, nggak ngerti di samping sawah itu ternyata ada orang gila, terus nimpukin teman-teman sama Lia pakai itu apa namanya, tanah yang basah gitu, terus dibentuk kayak bola-bola gitu, terus dilemparin kan. Jadi kita langsung pada lari kan, auto lari. Dan pada saat itu pas lari sendalku auto putus, jadi kayak aku larinya di belakang sendiri, udah takut, kecil sendiri, ditinggal lari, kayak panik banget gitu. Tapi pas diinget-inget waktu gede kayaknya jadi pengen ngetawa sendiri, soalnya memorisnya bener-bener sampai dikejar orang gila, sendalnya putus lagi. Untung waktu itu nggak sampai ngompol. Jadi ini pertanyaan yang keberapa ya? Udah aku lupa, pokoknya ini pertanyaannya, kalau dikasih kesempatan bukber dan sahur bareng siapapun, mau sama siapa, kenapa? Nah, ini suka nih pertanyaannya. Ini yang paling aku tunggu pertanyaannya. Kalau ditawarin bukber sama siapapun, pasti aku mau kalau diajak sama temenku, bukan sama doi ya. Sahur sama siapapun, jelas sama orang yang tersayang dong. Sama Cause you know that Taehyongan, pengen sama Taehyung, Kim Taehyung. Lain, aku lebih milihnya sama teman-teman aku. Pas yang tahun lalu aku kan buka puasanya sama teman-teman sekelas atau teman-teman sejurusan. Nah sekarang itu yang aku paling kangenin. Nggak sama ini, sama teman-teman komplek, soalnya udah kenal dari kecil kan, dari orang lah pokoknya, dari kecil-kecil banget. Di tahun-tahun lalu kan selalu ada tuh kumpul-kumpul bareng, bukber bareng, sahur bareng, sarang perut dan lain-lain. Tapi dikarenakan ini nih, kami batal semuanya. Demi patuhi protokol pencegahan COVID-19, kami tidak melakukan sahur dan bukber bersama. Nah, sama temen SMA lah tepatnya. Jadi mereka itu bener-bener temen yang paling yang paling bersejarah gitu buat aku ya. Apalagi teman-temanku di OSIS. Soalnya di SMA aku dulu itu kalau bukber dari tahun-tahun sebelumnya itu pasti ngadain bukber sama alumni OSIS. Jadi periode dari sebelum-sebelumnya OSIS itu kayak reuni gitu loh, bukber terus kayak reuni, di situ kayak sharing-sharing juga. Nah itu paling kangen banget sih. Aku pilih bareng teman-teman. Jadi gini, aku bukan berarti menomorduakan keluargaku. Mungkin teman-teman bilang, kok lebih milih teman-teman sih daripada keluarga? Nah, gini, kan aku ini kuliahnya di luar ya, di luar pulau, di Jawa gitu, di Pulau Jawa. Aku kuliahnya jauh. Dari dulu itu aku mulai dari SMP aku udah keluar daerah sekolahnya. Jadi Ramadan itu adalah momen dimana aku bisa ketemu sama keluargaku dan teman-temanku. Tapi kalau keluargaku kan ya mungkin lebih banyak aku menghabiskan waktu dengan keluarga daripada teman-teman, karena teman-temanku sendiri banyak yang jadwalnya nggak balance sama jadwalku, banyak yang jadwalnya itu susah, intinya susah banget untuk dikumpulin mereka. Jadi aku
berharapnya bisa kumpul sama mereka aja sih. Soalnya ini adalah momen banget, apalagi aku pulangnya cuma pas Ramadan aja. Sebenarnya gue sih bukan tipikal orang yang mau siapa gitu. Gue sih sebenarnya mending sama keluarga, karena kan apa ya, momen itu tuh yang mengeratkan gitu loh, gue sih sama keluarga. Karena kan istilahnya dengan buka bersama gitu kan, kita bisa itu kan mengeratkan hubungan keluargaan gitu. Kalau gue sih sama keluarga sih, apalagi kalau sahur ya, karena gue ngerasa aneh itu sahur sama orang lain. Tapi mungkin kalau bukber selain sama keluarga, mungkin sama keluarga besar gue juga, tapi saya juga sama keluarga besar gue juga, sama ini sih ya paling teman-teman SMA atau teman-teman SMA. Karena biasanya ya you know lah, rutin tahunan biasa ada bukber. Tahun ini kayak ada yang something missing gitu. Banget ya ampun, kayaknya cocok banget deh kalau buka bareng sama Kim Taehyung. Ntar dijemput pakai mobil gitu. Ayo ya, kita bukber bareng ke Korea gitu. Pengen. Duh, maaf Sobat Tara, jiwa-jiwa fangirlku itu kadang jadi malu-maluin, gak bisa dikontrol. Astaga, astagfirullah. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Amit-amit. Parah banget nih, siapa sih yang bikin pertanyaan kayak gini? Ya ampun. Pertanyaannya sensitif banget ya Sobat Tara. Mulai berat nih pertanyaannya. Kalau jadi Ramadan terakhir ya, yang jelas pengen ibadah dengan baik kan, lebih baik dari biasanya, dan tentunya berbuat baik siapa aja, ke orang tua dan lain-lain. Buat teman-teman mungkin yang belum berbuat baik atau sholat masih belum segala macam, mulailah sholat, kiamat mulai dekat. Aduh, gak mau jawab. Males. Gak mau jawab. Oke. Tapi yang jelas sih, aku minta ini sih, dikasih umur yang panjang, terus sehat walafiat, terus barokah juga, dan semoga sih masih bisa menemui Ramadan selanjutnya, Ramadan ke depan, dan sampai seterusnya nanti. Jangan jadi yang terakhir ya. Amin. Kalau seandainya ini bulan puasa terakhir, pastinya dia bakalan ngelakuin hal-hal positif secara maksimal, nebarin aura positif, hal positif yang bisa bermanfaat buat orang lain juga, biar mendatangkan pahala buat dia dan menghapus dosa dia yang sebanyak buih di laut. Jadi kayak apa ya, masih ada sih rasa-rasa takut gitu kalau seandainya ini adalah puasa terakhir, Ramadan terakhir, itu rasanya masih jangan dong, dia masih dosanya banyak, masih kayak momen-momen kayak gini itu jangan dulu hilang. Rasanya tuh kayak semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir buat kita semua. Intinya kita walaupun ini bukan kita Ramadan terakhir atau enggak, kita intinya juga harus ibadahnya itu harus tetap maksimal. Jadi kita sama-sama dapat pahala kan. Kita lebih ke mawas diri aja, lebih ke introspeksi diri, lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya emang ya balik lagi kan, umur itu yang punya Tuhan, jadi yang itu juga Tuhan. Ya semoga panjang umur terus. Dan gue optimis gue panjang umur harus. Ya. Kalau misalkan ini menjadi Ramadan terakhir, sebenarnya kalau gue lebih banyak ibadah mungkin ya, karena kita kan nggak tahu umur, ya kita tahu diambil Tuhan atau mungkin nanti meninggal gitu kan, mana sih diambil Tuhan sama meninggal juga. Ya itu sih, kalau gue sih mungkin lebih banyak ibadah sama mungkin lebih memaknai momen kebersamaan sama keluarga, sama kerabat, sama teman-teman juga sih kalau gue. Aku nggak berharap ini jadi Ramadan terakhirku, soalnya aku selalu berdoa supaya aku panjang umur, masih bisa menikmati Ramadan selanjutnya. Aku bener-bener nggak berharap ini jadi Ramadan terakhirku.
Tapi jika memang ini jadi Ramadan terakhirku, ya aku di Ramadan ini benar-benar memaksimalkan untuk beribadah, untuk berbagi, terus kayak lebih lebih nggak istilahnya lebih menghargai orang tua aja, lebih sayang sama saudara-saudara, lebih patuh aja deh sama orang tua. Buat aku, amit-amit, aku cuma mau full time sama keluarga, karena itu pasti yang paling dikangenin sama semuanya. Terus juga aku juga pengen memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, memperbanyak amal lah. Terus juga aku pengen traveling ke tempat-tempat yang belum terpenuhi. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Ramadan tahun ini pasti ada hal yang gak bisa dilakuin. Apa sih harapan kamu di Ramadan tahun depan? Nah, gini nih, pertanyaan tuh yang positif, jangan yang negatif. Ini aku suka nih, aku jawab nih. Kalau yang pasti harapannya tahun ini semoga lah pandemi itu, yang pertama tahun ini ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, terus nggak sampai hari raya lah. Jadi hari raya tuh kayak bisa dijadiin momen buat kumpul sama keluarga, sama sahabat, sama teman, sama kerabat gitu. Terus kalau untuk tahun depan sih semoga bisa menjadi Ramadan yang terbaik, bisa menjadi Ramadan yang baik, yang lebih baik dari Ramadan yang tahun ini. Gitu aja sih. Seperti yang aku bilang tadi, Ramadan tahun ini aku nggak bisa ngadain bukber, nggak bisa ngabuburit. Jadi harapan aku semoga Ramadan tahun depan, semoga aku dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, aku bisa ketemu sama teman-temanku, aku masih bisa berjumpa dengan keluargaku, orang tuaku, adikku, kakakku, semuanya. Dan aku berharap di Ramadan tahun depan itu aku bisa ngerasain Ramadan yang biasa aku rasain di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau di sini kan misal Lebaran itu kan kita ziarah ya, apa sih? Kita ini nih bersilaturahmi ke rumah-rumah, ke rumah keluarga, tetangga, salam-salaman, maaf-maafan, terus kita makan jajan-jajanan, terus kadang kita nyobain jajan yang nggak ada di rumah, terus kita makan masakan-masakan khas dari tetangga-tetangga gitu. Aku berharap Ramadan tahun depan itu udah seperti Ramadan yang sebelumnya kita laksanakan, yang bener-bener momennya Ramadan, momennya berkumpul, momennya bersilaturahmi, momennya bermaaf-maafan. Jadi kita bisa bermaaf-maafan secara langsung, nggak kayak gini sekarang kan kita apa-apa serba online. Sekarang kita maaf-maafan juga online. Harapan aku di Ramadan selanjutnya di tahun depan, aku lebih pengen semoga semuanya udah kembali normal, aktivitasnya kembali normal, juga adanya sholat tarawih, terus juga ada bukber sama teman, sahur bareng sama keluarga, dan ada juga sholat id sama pokoknya rame-rame. Yang pasti semoga nggak ada lagi di covid-covidan kayak gini nih, nggak ada lagi pokoknya. Yang pasti semoga bisa beribadah dengan lebih tenang dan aman, nyaman, ke masjid segala macam, bebas. Nggak seperti sekarang yang ada masjid-masjidnya doang yang masih bisa dimasukin buat sholat jamaah, buat tarawih, buat anak dan lain-lain. Ya pasti semoga tahun depan silaturahminya lebih bagus lah. Amin. Ya banyak sih yang nggak bisa kita lakuin, dari bukbernya, dari tawehnya, masjid, juga silaturahmi, karena kan ziarah kubur, lupa gue ziarah kubur kan biasa silaturahmi sama keluarga yang jauh dan lain sebagainya, itu kan jadi nggak bisa dilakuin di bulan Ramadan ini. Ya gue ngarep sih Ramadan tahun depan semua ini udah berakhir. Ramadan tahun depan sebetulnya wabah ini segera berakhir, karena kita kan nggak mau ya wabah ini terus berlanjut. Ya harapan gue Ramadan
saya kembali mengulang semaraknya nuansa Ramadannya, situasi nuansa Ramadan itu kan mungkin sekarang situasi Ramadannya agak berkurang atau redup ya, karena ini mungkin ada wabah. Kita berharap dan berdoa yang terbaik aja sih kalau menurut gue. Semoga wabah ini, pandemi ini segera berakhir. Dan ini satu message yang sebenarnya mau gue sampaikan ke semua yang mungkin bakal ngeliat video ini. Please stay at home, tetap di rumah, karena yang bisa melawan pandemi ini cuma kita doang. Kita dengan kita diam di rumah. Kalau menurut gue pemerintah ngegauin PSBB dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya PSBB itu masih belum bisa diterapin sama semua unsur masyarakat, kalau menurut gue sih itu bakal Ya, semoga kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.